Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 9 Maret 2022 dengan episode Keberanian dan Keyakinan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 82 billion dolar menjadi minus 89,7 billion dolar. Kemudian ada dari US Wholesale Inventories month on month yang tidak berubah di 0,8%. Kemudian ada dari Eurozone Employment quarter over quarter yang tidak berubah di 0,5%, sementara year on year naik dari sebelumnya 2,1% menjadi 2,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS yang melalui unit departemen store Ramayana telah menyiapkan strategi promosi untuk menghadapi bulan Ramadan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT yang di sepanjang 2021 sangat memuaskan, di mana laba bersih Garuda Food tercatat 424,82 miliar rupiah di tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Radian Utama Interinsko Tbk atau RUIS yang menargetkan perolehan kontrak baru bisa mencapai 1,5 triliun rupiah hingga 1,6 triliun rupiah atau naik 30% dibanding perolehan di tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, IHSG ditutup melemah minus 54 poin atau minus 0,80% menjadi 6.814. Sektor teknologi, energi, transportation and logistik, consumer cyclicals, financials, consumer non-cyclicals, healthcare, basic materials, industrial bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 604 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari keberanian. Presiden Biden mengatakan bahwa Amerika akan melarang impor bahan bakar fosil termasuk minyak dari Rusia sebagai sebuah sikap dari Amerika yang akan menekan Putin, namun sekaligus akan mendorong tekanan menjadi lebih besar terhadap pasar minyak global. Langkah yang dilakukan oleh Amerika telah mendorong Inggris pun melakukan hal yang sama, yang dimana mereka juga mengumumkan akan melakukan larangan tersebut meskipun Inggris masih mengizinkan gas alam dan batu bara dari Rusia. Sedangkan negara-negara Eropa yang cenderung bergantung terhadap bahan bakar Rusia, mereka masih menahan diri untuk tidak ikut berpartisipasi. Sejauh ini bosku, total impor Amerika dan Rusia dalam minyak pada tahun 2021 adalah 250 juta barel minyak dan bahan bakar dari Rusia. Hal ini menyebabkan Rusia memberikan kontribusi minyak sekitar 8% dari impor minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia tahun lalu. Sehingga apabila pelarangan impor tersebut dilakukan, tentu saja akan mendorong situasi dan kondisi tekanan di pasar minyak akan bertambah secara signifikan. Biden telah resmi memberikan larangan terhadap pembelian minyak baru dan memberikan waktu selama 45 hari untuk menghentikan pengiriman pesanan yang ada saat ini. Tidak hanya mempermasalahkan larangan, namun Biden juga menambahkan untuk melarang investasi di sektor energi di Rusia. Sejauh ini sebagai perbandingan, Eropa mengimpor 4 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan dari Rusia. Rusia memberikan kontribusi hampir 27% impor minyak mentah yang dilakukan oleh Eropa pada tahun 2019 silam. Sehingga kami melihat dampaknya akan jauh lebih terasa apabila Eropa yang melakukan pembatasan tersebut dan justru akan melukai dirinya sendiri apabila hal tersebut dilakukan. Larangan impor minyak oleh Amerika telah mendorong volatilitas kian bertambah, yang dimana harga minyak mengalami kenaikan hingga 128,38 dolar, yang dimana itu artinya harga minyak mengalami kenaikan hingga ke level tertinggi sejak 2008 silam. Rusia mengatakan bahwa mereka akan membatasi perdagangan beberapa komoditas dan bahan mentah sebagai tanggapan akan sanksi tersebut. Presiden Putin telah menandatangani perintah untuk melakukan larangan atau membatasi barang yang dimana saat ini pemerintah Rusia tengah membuat daftar pembatasan tersebut dalam kurun waktu 2 hari ke depan. Sejauh mana Putin rela berkorban untuk mewujudkan mimpinya, sebanyak itu pula harga yang Putin harus bayar untuk mewujudkannya. Begitupun dengan Amerika yang dimana mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah Rusia bertindak lebih jauh. Ada potensi bahwa pasar saham dan obligasi akan mencoba untuk rebound hari ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam khususnya di dalam pasar obligasi. Rebound ini akan menjadi sebuah riak
sebelum terjadinya penurunan kembali secara teknikal analisa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari keyakinan dan harapan. Indeks keyakinan konsumen atau IKK semakin menunjukkan penguatan yang tercermin dari kenaikan sebesar 1,3 poin ke level tertingginya dalam 2 tahun terakhir atau sejak pandemi mulai berkecamuk menjadi 119,6 pada Januari 2022. Mobilitas yang kembali meningkat dan vaksinasi yang terus digencarkan terus mendorong optimisme masyarakat terhadap laju pemulihan ekonomi dalam negeri. Sejumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah pada 2021 kembali berlanjut hingga pertengahan 2022 seperti insentif PPNBM untuk mobil berkapasitas 1.500 cc atau 50% dan low cost green car dengan beragam 33% hingga 100%, insentif PPN pembelian rumah tapak dan rumah susun 25% hingga 50%, pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25 dan PPh pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi untuk percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Kebijakan tersebut turut menjadi katalis positif terhadap kinerja penjualan retail. Terpantau penjualan retail pada Desember 2021 terakselerasi dari 2,8% menjadi 7,6% atau 13,80% year on year. Outlook ekonomi terlihat cukup solid di mana tercermin dari GDP Indonesia yang terakselerasi sebesar 5,02% pada kuartal 4 2021 turut menopang keyakinan masyarakat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya. Tercatat, konsumsi rumah tangga naik sebesar 3,55%, pengeluaran pemerintah naik sebesar 5,25%, investasi juga tumbuh sebesar 4,49%. Selain itu, permintaan eksternal berkontribusi positif terhadap PDB dengan ekspor naik 29,83% dan impor tumbuh 29,60%. Keluarnya Indonesia dari zona resesi atau minus 2,07% pada 2020 menjadi momentum pemulihan ekonomi dalam negeri yang diharapkan terus berlanjut di tengah ancaman eksternal seperti resiko geopolitik, inflasi, dan kenaikan suku bunga. Hanya saja konsumsi dalam negeri dihadapkan pada penyebaran Omikron yang membuat pemerintah kembali menaikkan status level PPKM. Di periode inilah ketangguhan konsumsi kembali diuji. Namun insentif pajak yang masih berlanjut diharapkan dapat menjadi bantalan yang mampu menarik kembali minat konsumsi. Kami menilai bahwa IKK yang akan dirilis hari ini masih akan berada di level optimis meskipun ada potensi terkoreksi sebagai dampak kenaikan kasus harian varian Omikron yang mencapai level tertingginya pada pertengahan Februari lalu. Setelahnya, IKK diperkirakan kembali meningkat terutama pada bulan puasa dan lebaran yang akan berlangsung pada April hingga Mei 2022. Di samping itu, ekspektasi terhadap kondisi ekonomi dalam negeri diperkirakan masih akan baik ke depannya meskipun dibayangi kekhawatiran kenaikan harga bahan baku yang diikuti oleh kenaikan inflasi dan resesi global akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.775 hingga 6.890. Namun tampaknya secara sentimen ada potensi penguatan akan terjadi pada hari ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari MDKA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang melalui unit Departemen Store Ramayana telah menyiapkan strategi promosi untuk menghadapi bulan Ramadan. Momentum memasuki bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini tentunya akan memberikan peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualannya. Hal ini tentunya mendorong manajemen mendorong strategi promosi untuk menopang penjualannya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 580 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 500 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari IRA atau PT Itama Ranoraya Tbk yang membukukan total pendapatan yang diaudit sepanjang tahun 2021 sebesar 1,32 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2021, perusahaan membukukan kinerja yang cemerlang. Hal ini seiring dengan tumbuhnya pendapatan sebesar 134% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang membukukan pendapatan sebesar 563,89 miliar rupiah.
Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.